Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Atuswaliha dari Farmasi Unpad 2017. Kali ini saya akan membagikan informasi mengenai bagaimana sih perencanaan dan pengadaan serta penyimpanan di apotek. Perencanaan di apotek sendiri dapat digunakan berbagai metode. Salah satunya yaitu ada metode konsumsi, yaitu metode yang didasarkan pada data bulan atau tahun sebelumnya. Digunakan untuk alat kesehatan atau obat yang sudah mempunyai data konsumsi yang mantap. Rumus yang digunakan yaitu CT sama dengan CA dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok, di mana CT adalah kebutuhan per periode waktu, CA adalah kebutuhan rata-rata per bulan, T adalah lama kebutuhan, serta SS adalah safety stock. Untuk kelebihan dari metode ini adalah yaitu mudah dilakukan dan datanya yang akurat. Tidak butuh data penyakit dan standar terapi. Untuk kekurangannya yaitu memakan waktu yang lebih panjang serta aspek medik pemakaian obat tidak dapat dipantau. Selanjutnya yaitu ada metode epidemiologi. Metode epidemiologi dilakukan dengan melihat pola penyakit yang paling sering muncul di masyarakat. Untuk tahapannya meliputi yang pertama menentukan jumlah penduduk yang akan dilayani, kemudian menentukan jumlah kunjungan kasus berdasarkan frekuensi penyakit, dan menyediakan standar pengobatan yang digunakan untuk perencanaan dan menghitung perkiraan kebutuhan obat serta penyesuaian kebutuhan obat dengan alokasi dana. Untuk rumusnya yaitu CT sama dengan CE dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok, di mana CE adalah perhitungan standar pengobatan. Kelebihan dari metode epidemiologi ini adalah perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran. Kemudian standar pengobatan mendukung usaha memperbaiki pola penggunaan obat dan untuk kekurangannya sendiri yaitu membutuhkan waktu dan tenaga yang terampil serta data penyakit sulit diperoleh dan perlu pencatatan dan pelaporan yang baik. Selanjutnya ada metode Venn. Metode Venn ini dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu V, yaitu vital, di mana obat yang harus selalu ada dan tidak memiliki substitut atau pengganti. Kemudian E adalah esensial, di mana obat yang dapat menyembuhkan penyebab penyakit tetapi masih bisa ditunda pemberiannya. Serta N adalah non-esensial, di mana obat yang bersifat menunjang tidak diprioritaskan. Kelebihan dan kekurangan metode ini yaitu yang pertama, kelebihannya adalah pelayanan dapat menjadi lebih baik dikarenakan obat-obat yang penting akan terus tersedia. Kemudian kekurangannya adalah manajemen biaya yang buruk karena prioritas penyediaan obat sama sekali tidak menghitung biaya obat. Kemudian yang terakhir ada metode ABC. Metode ini juga dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu A, di mana obat termahal dengan total biaya sebesar 70-80% untuk pengadaannya dengan stok sebesar 15%. Kemudian B, yaitu obat kelas menengah dengan total biaya sebesar 15-25% untuk pengadaannya dan stok sekitar 30%. Kemudian C, yaitu obat termurah dengan total biaya sebesar 5-15% untuk pengadaannya dan stok sekitar 55%. Kelebihan dan kekurangan metode ABC ini yang pertama, untuk kelebihannya adalah dapat memperkirakan modal yang dibutuhkan untuk melakukan pengadaan. Kemudian kekurangannya adalah obat yang sangat dibutuhkan bisa mengalami kekurangan stok, karena bisa saja obat tersebut hanya dipesan sedikit karena harganya yang mahal. Kemudian untuk pengadaan di apotek. Tujuan dari pengadaan ini untuk merealisasikan perencanaan yang telah direncanakan menggunakan metode-metode yang tadi sudah dijelaskan dan telah disetujui untuk mendapatkan perbekalan informasi dengan harga yang layak dan mutu yang baik serta pengiriman yang baik. Untuk siklus pengadaan obat sendiri, tercakup pada keputusan dan tindakan dalam menentukan jumlah obat yang diperoleh, harga yang harus dibayarkan, serta kualitas obat dan obat-obatan yang diterima. Untuk macam-macam pembayarannya, ada konsinyasi, cash on delivery, dan kredit. Untuk konsinyasi sendiri, yaitu merupakan bentuk kerjasama antara apotek dan perusahaan atau distributor yang menitipkan produknya, misalnya obat baru, suplemen, dan obat herbal. Untuk cash on delivery, yaitu metode pembayaran bisa membayar secara tunai pada saat pesanan tiba atau dan dilakukan pada kurir yang mengantarkan barang. Untuk kredit sendiri adalah pengadaan dengan membayar kembali pada jangka waktu yang ditentukan. Biasanya dilakukan pada 21 hari dan TTK harus mengingatkan PSA atau APT untuk membayar utang 2 hari sebelum salesnya datang.
Selanjutnya yaitu untuk penyimpanan obat di apotek. Sebelum kita membahas bagaimana penyimpanannya, penyimpanan obat adalah suatu kegiatan pengaturan obat agar terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia dengan tujuannya agar aman dan terjaminnya mutu. Nah, untuk penyimpanan obat sendiri harus melibatkan beberapa hal yaitu bentuk dan jenis sediaan obat, mudah atau tidaknya terbakar atau meledak, stabilitas, narkotika dan psikotropika disimpan dalam lemari khusus. Kemudian ada beberapa istilah dalam penyimpanan obat ini. Yang pertama ada FIFO yaitu first in first out, yaitu obat yang datang pertama akan kadaluarsa lebih awal. Maka dari itu obat lama harus diletakkan dan disusun paling depan sedangkan obat baru paling belakang. Kemudian FEVO yaitu first expired first out, di mana obat yang lebih awal kadaluarsa dikeluarkan terlebih dahulu. Penyimpanan obat, narkotika, dan psikotropika sendiri disimpan di lemari khusus, boleh di dalam lemari yang sama, akan tetapi diberi sekat antara obat narkotik dan psikotropika. Penyimpanan obat berdasarkan bentuk sediaan, yaitu mengelompokkan berdasarkan jenisnya dan memisahkan obat di area yang terpisah. Yang kemudian ada high alert, yaitu obat dengan kewaspadaan yang tinggi. Obat yang termasuk high alert yaitu Lassa, look alike, sound alike, yaitu obat yang mempunyai kemiripan dalam bentuk, warna, tulisan, serta pengucapan. Penempatan Lassa ini tidak ditempatkan berdampingan dan diberikan tanda khusus untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan obat. Selanjutnya yaitu penyimpanan obat di apotek, penyimpanan vaksin dan resep. Dalam penyimpanan resep, resep yang asli dikumpulkan per bulan berdasarkan tanggal yang sama dan diurutkan berdasarkan nomor resep. Untuk resep yang mengandung narkotika harus dipisahkan dari resep lain, dan untuk resep yang per tahun dan per bulan setelah direkap dan disimpan selama 3 tahun, maka akan dimusnahkan atau dibakar. Kemudian penyimpanan suhu vaksin, yang pertama ada vaksin biasa yaitu pada 2 sampai 8 derajat Celcius, kemudian ada vaksin sensitif yaitu minus 15 sampai minus 25 derajat Celcius. Thank you. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.